Oke, saya lanjut mengulang matematika dasar di mana kita belajar tentang perkalian atau dot. Nah, penggambaran geometriknya adalah jika saya memiliki vektor A dan vektor B itu dipisahkan oleh sudut, yaitu sudutnya di sini adalah theta. Di mana ini vektor A itu terdiri dari AX dan AY, AX dan AY, di mana vektor B itu terdiri dari BX dan BY. Nah, untuk penggambaran geometrisnya, di mana satuan vektor A itu dot satuan vektor B sama dengan magnitud A dikalikan dengan magnitud B cos theta. Nah, di sini perwujudan matriksnya vektor A dikalikan vektor B, jadi vektor A tadi ada AX, AY, dan dikalikan dengan BX, BY, itu sama dengan AX, BX, ditambahkan AY, BY, di mana vektor satuannya itu vektor pada arah vektor yang dipilih, tetapi besarnya 1. Nah, di mana adalah UA ini sama dengan B dibagi dengan magnitud panjangnya vektor B dibagi dengan magnitud B. Nah, untuk review matriksnya di mana ada perkalian matriks di sini. Matriks A M kali N dan matriks B di mana ini ada N kali P. Ini dapat dikalikan jika banyaknya kolom A itu sama dengan banyaknya baris B. Banyaknya kolom A itu sama dengan banyaknya baris B. Nah, perkalian matriks ini tidak komutatif, jadi AB is tidak sama dengan BA. Dimana jika saya punya A, B, C, D dikalikan dengan E, F, G, H, maka sama dengan A dikalikan E ditambah B dikalikan dengan G. Kemudian C dikalikan dengan E ditambah D dikalikan dengan G. Nah, begitu seterusnya ya. Kemudian ada juga penjumlahan matriks. Kita nanti pakai penjumlahan matriks, di mana ABCD ditambah matriks ABCD ditambah matriks EFGH itu sama dengan A ditambah E, kemudian matriks bawahnya C ditambah dengan G, kemudian B ditambah dengan F, D ditambah dengan H. Nah, transformasi dasarnya di mana perpindahan transformasi dasar kita pakai translasi, yaitu perpindahan translasi sepanjang sumbu X. Ini ya teman-teman. Saya ada PX. PX ini jarak antara bidang koordinasi XY dan X0. Jadi ada dua bidang di sini, yaitu bidang XY dan NO, bukan X0. XY dan NO. Nah, notasinya adalah jika VXY sama dengan VX, VY, maka VNO itu sama dengan VNVO. Kemudian panjang vektor P sama dengan PX sama 0. Oke. Kemudian ini untuk menulis VXY dalam VNO. Nah, di mana kita nanti cari VXY ini pada VNO ini. Nah, VXY sama dengan di mana PX ditambah V pangkat N VO ya, sama dengan P ditambah VNO. Kemudian untuk mencari translasi sepanjang sumbu X dan Y, jadi sepanjang sumbu X dan Y, PXY kita punya VXY, tapi di sini juga ada PXY. PXY ini adalah PX sama PY. Nah, kemudian VXY sama dengan P ditambah VNO itu sama dengan PX ditambah VN
kemudian PY ditambah VO. Nah, dasar-dasar vektor. Vektor basis adalah vektor satuan yang menunjuk sepanjang sumbu koordinat. Nah, vektor A sama dengan itu vektor unit sepanjang sumbu N. Vektor A sepanjang sumbu N. Kemudian vektor O itu vektor unit sepanjang sumbu O. Maka vektor magnitud vektor NO, ini jadi dibaca magnitud dari vektor VNO gitu ya. Lambang seperti ini, tulisan seperti ini. Jadi cara bacanya magnitud dari vektor VNO. Nah, kemudian VNO itu bisa dicari dengan dimana ada VN dan VO itu dikalikan dengan cos theta. VNO cos theta, kemudian VNO magnitud VNO cos theta, kemudian VNO magnitud VNO sin theta. Nah, sama dengan VN tadi magnitud VNO dikalikan cos theta, maka hasilnya adalah vektor NO dot satuan vektor B. Kemudian VO itu bisa diperoleh dari magnitud VNO cos sin theta itu bisa ditulis dengan cos 90 dikurangi 90 dikurangi theta sama dengan vektor satuan NO dikalikan dengan vektor satuan O. Rotasi terhadap sumbu Z, di mana theta itu merupakan sudut rotasi antara sumbu koordinat XY dan NO. Maka VXY di mana VX merupakan VX dan VY. Kalau VNO merupakan VN dan VO. Nah, di sini Vx itu sama dengan Vn kali cos theta dikurangi VO kali sin theta. Substitusi untuk VNO itu menggunakan komponen vektor N dan vektor O. Nah, demikian juga sama VXY. Jadi VXY itu merupakan komponen Vx dan komponen Vy, di mana cos theta dikurangi sin theta dikalikan dengan Vn. Nah, Vy sin theta kali cos theta dikalikan dengan Vo. Nah, ini merupakan matriks rotasi terhadap sumbu Z. Nah, dengan kata lain, jika untuk mengetahui koordinat suatu titik Vn, Vo di beberapa koordinat frame atau NO, nah kita dapat menemukan posisi titik tersebut relatif terhadap aslinya bingkai koordinasi X0 dan Y0. Nah, ini untuk mengetahui matriks pergerakan si lengan robot tersebut.